Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam pembelajaran PPKN kelas 12 bab 1D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Banyaknya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu banyak mendatangkan kerugian. Hak dan kewajiban yang seharusnya dapat berjalan secara seimbang tidak dapat terwujud dengan baik. Akibatnya, stabilitas negara pun dapat terganggu. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi di negara kita hingga menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus diatasi dengan baik. Selain itu, juga harus dilakukan upaya pencegahan. Berikut ini upaya pencegahan terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, serta menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami serta menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, antara lain kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penanganan pelaku tindak pidana umum seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya.
Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Meskipun ada lembaga khusus yang berwenang menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, bukan berarti kita hanya menunggu dan berpangku tangan. Agar upaya tersebut dapat berjalan dengan baik, kita harus turut berpartisipasi. Karena berpartisipasi dalam pemerintahan juga termasuk hak dan kewajiban. Nah, bagaimana cara berpartisipasi? Berikut ini contoh sikap dan perilaku yang dapat dikembangkan setiap warga negara sebagai wujud partisipasi dalam penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di berbagai lingkungan. Di lingkungan keluarga, diantaranya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita patuh pada aturan keluarga, menghormati saudara yang lebih tua dan menghargai saudara yang lebih muda. Yang kedua, di lingkungan sekolah, kita harus hormat dan patuh kepada guru, mematuhi tata tertib sekolah, menjalin kerjasama dengan semua warga sekolah, menghargai segala bentuk perbedaan, mengembangkan sikap toleransi terhadap semua warga sekolah. Yang berikutnya, di lingkungan masyarakat, kita harus menghormati orang lain, mematuhi peraturan bersama baik tertulis maupun tidak tertulis, membina kerjasama, gemar melakukan kegiatan bersama anggota masyarakat yang lain. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara, kita harus saling menghormati, mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku, membina persatuan dan kesatuan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.